Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niatan untuk memaafkan koruptor. Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas wacana yang mengemuka sebelumnya mengenai pengampunan bagi pelaku korupsi dengan syarat pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. Prabowo menekankan bahwa yang ia inginkan adalah agar para koruptor bertaubat dan mengembalikan uang yang mereka curi. Lebih lanjut, Prabowo menuturkan ia hanya ingin menyadarkan para koruptor ini agar mereka yang terlanjur berbuat dosa dengan melakukan korupsi bisa bertaubat. Karena taubat ini juga merupakan ajaran agama. Prabowo juga ingin agar para koruptor mengembalikan uang yang mereka curi dari negara. Prabowo kemudian menekankan pentingnya kesadaran bagi para pelaku korupsi untuk mengembalikan harta yang telah dicuri sebelum pemerintah mencari keberadaan harta tersebut. Prabowo juga mengajak semua pihak untuk bersatu dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Saan Mustopa turut menanggapi kabar tersebut pada Minggu 29 Desember. Saan menilai hal itu merupakan ranah hukum yang akan memprosesnya. Saan enggan menanggapi lebih jauh mengenai isu Hasto memiliki sejumlah bukti video mengenai skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara. Diberitakan sebelumnya, Hasto disebut sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyatakan Hasto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elit politik di Indonesia. Rencana pengungkapan video skandal ini merupakan bentuk perlawanan balik terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku.
Kapolrestabes Semarang, Jawa Tengah, Kombes Irwan Anwar dimutasi dari jabatannya. Hal itu dilakukan Polri setelah Irwan Anwar terlibat dalam kasus penembakan yang melibatkan Aibda Robik terhadap seorang pelajar bernama Gama. Proses rotasi jabatan ini dilakukan Minggu 29 Desember dan mencakup 35 jabatan lainnya di kepolisian. Kombes Irwan Anwar dimutasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK, Lemdiklat Polri. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto membenarkan informasi mengenai pergantian Kapolrestabes Semarang pada Senin 30 Desember. Artanto menjelaskan mutasi jabatan tersebut merupakan bagian dari Tour of Duty dan Tour of Area. Menurut informasi yang diterimanya, sebanyak 36 jabatan di jajaran Polres dan Polresta Polda Jawa Tengah juga mengalami rotasi. Sebelumnya, Kombes Irwan Anwar menjadi sorotan di media sosial akibat pernyataan yang berbeda mengenai insiden penembakan siswa SMA bernama Gama. Dalam keterangan yang disampaikan Irwan Anwar, Aibda Robik menembak karena merasa terancam oleh serangan Gama dan kelompoknya yang sebelumnya dinyatakan hendak tawuran. Namun Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono memberikan keterangan yang berbeda. Aris menyatakan Aibda Robik menembak Gama karena sepeda motornya dipepet, bukan karena tawuran seperti yang dinarasikan oleh Kapolrestabes Semarang. Selain Gama, terdapat 2 pelajar lainnya yang juga menjadi korban dalam insiden tersebut, namun keduanya berhasil selamat. Seorang pria bersenjata tajam mengejar sejumlah polisi di daerah Jembatan Gantung, Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin 30 Desember pagi. Dalam unggahan di akun Instagram @warga.jakbar, pria yang identitasnya belum diketahui terlihat mengenakan kaos hitam tanpa lengan, celana panjang abu-abu dan topi berwarna hitam. Sementara itu sejumlah polisi nampak berada di trotoar jalan. Video itu menunjukkan insiden bermula dari cekcok antara pria tersebut dengan sejumlah polisi. Pria itu mendekati para petugas sambil membawa senjata tajam di tangan kanannya. Salah satu polisi kemudian menodongkan pistol ke arah pelaku sambil berjalan mundur. Namun pelaku tidak menunjukkan rasa takut. Pria tersebut sempat mundur, tetapi kembali mendekati polisi setelah terjadi cekcok lanjutan. Aksi nekatnya membuat para polisi terpaksa lari menghindar. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ali Syam Indradi membenarkan kejadian ini. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci kronologi peristiwa tersebut. Dalam video lain terlihat sejumlah polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di sebuah jalan raya. Salah satu polisi menindih pelaku untuk mencegahnya melawan. Sementara petugas lain mengikatnya dengan kabel tis berwarna putih. Setelah itu pria tersebut langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sampai saat ini belum diketahui motif pria tersebut menyerang polisi.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dilaporkan membakar rumah sakit atau RS Kamal Adwan di Gaza Utara. Kebakaran menyebabkan sedikitnya 60 petugas kesehatan dan 25 pasien kritis. Ruang bagian arsip, sterilisasi, pemeliharaan, dan ruang operasi turut dihancurkan. Rumah sakit yang jadi rumah sakit terakhir di Gaza Utara itu juga harus ditutup atau berhenti beroperasi. Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan juga ditahan oleh tentara Israel. Informasi itu diungkapkan WHO dan pejabat kesehatan wilayah Palestina. Sebagaimana diberitakan AFP pada Sabtu 28 Desember, pasien dalam kondisi sedang hingga parah terpaksa dievakuasi ke Rumah Sakit Indonesia yang hancur dan tidak berfungsi, kata Badan Kesehatan PBB.